Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya guys. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rahayu. Saya prodi Manajemen Bisnis Pariwisata Politeknik Negeri Banyuwangi dengan NIM 351 893 301 044. Di sini saya sedang berada di Dusun Kakao Glenmore Banyuwangi. Penasaran apa aja yang ada di dalam? Yuk sama aku, kita virtual bareng, kita tour bareng. Berhubung kita udah masuk di Dusun Kakao, kita sekalian mau cari-cari wisatawan buat kita nge-guide. Selamat pagi Kak. Pagi. Boleh diganggu sebentar nggak Kak? Perkenalkan, saya Wahyu Rahayu dari Poliwangi. Kalau boleh tahu kakak namanya siapa? Saya Putri. Baik Kak Putri, saya mau ngajak kakak buat jalan-jalan ke sini, kenalin Dusun Kakao di sini Kak. Boleh Kak? Oh, boleh. Baik Kak, mari. Jadi Kak, di sana itu adalah pabrik kakao yang sebagai tempat mengolah pertama kali tahap awal dari buah kakao sendiri. Dari kakao sendiri bisa menjadi coklat, yaitu harus melewati tahapan-tahapan yang cukup panjang. Dari langkah awal saja, kakao tersebut harus difermentasi terlebih dahulu selama 3-4 harian, ataupun kalau yang baik itu bisa sampai 6 hari dan 8 hari proses fermentasi saja. Sudah dilakukan fermentasi, maka selanjutnya yaitu pencucian biji kakao. Adapun pencucian biji kakao sendiri dilakukan secara berkali agar proses pencucian kakao bersih, dan kemudian habis dicuci dikeringkan selama 3-4 hari di bawah sinar matahari langsung Kak. Jadi ini banyak kakao yang bersebaran itu soalnya dalam proses pengeringan. Habis itu setelah pengeringan dilakukan tempering biji kakao Kak. Nah, kalau sudah tempering itu baru deh kakao ini bisa diolah menjadi coklat bubuk dulu. Sekarang kita akan memasuki area batu bersejarah di Kakao Glenmore. Like a criminal undercover, don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Kembali lagi dengan saya sedang berada di lokasi Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dan kali ini saya berkunjung di salah satu perkebunan di Glenmore Banyuwangi. Saya kesini karena ada satu perkebunan yang cukup menarik di sini, karena ada salah satu spot foto yang ikonik di sini. Jadi, kalau kalian penasaran, ikut saya. Di sini saya masih berada di lokasi Glenmore, karena menurut saya di Glenmore sendiri mempunyai banyak sekali spot-spot wisata yang masih belum terjamah. Jadi di sini saya berkeinginan untuk terus mengekspor di Banyuwangi. Nah, di samping itu di perkebunan di sini tetap menjaga protokol kesehatan dengan rambu-rambu wajib pakai masker dan jaga jarak agar memutus rantai COVID-19. Karena pabrik ini sangat asri dan suasananya yang tenang, selalu ada beberapa orang yang datang untuk sekedar berfoto atau hanya sekedar mampir untuk menikmati suasananya. Di sini ada wisatawan yang tengah mengunjungi di perkebunan Glenmore ini. Yuk kita tanyain.
saya bertemu dengan wisatawan lokal yang kebetulan mampir untuk jalan-jalan di sekitar pabrik, sambil menjelaskan tentang monumen ikonik di pabrik karet ini. Ya, tentu saja, yang berupa lokomotif kereta uap, peninggalan sejarah yang masih tetap terawat. Nah, dalam bagian mesin lokomotif, tertulis Ruston Proctor and C.L. Lincoln England, sebuah perusahaan yang memproduksi mesin teknologi pertanian tenaga uap terbesar sejak 1857. Sekarang mari kita lihat beberapa bangunan di sekitar pabrik. Yuk! Di area pabrik ini terdiri dari 3 gedung utama fungsional. Yang pertama adalah ruang rapat di sebelah utara, ruang kantor, dan juga pabrik pengolahan getah karet di belakang. Di perkebunan sini ada 3 afdeling. Satu afdeling rata-rata menghasilkan sampai 50 jerigen tiap harinya, dengan kapasitas 27 liter per jerigen. Salah satu fasilitas olahraga yang disediakan oleh pabrik adalah lapangan tenis yang bisa digunakan oleh pegawai. Umumnya, lapangan ini digunakan di hari Jumat oleh para pegawai untuk berolahraga atau weekend. Lapangan yang luas dan nyaman serta suasananya yang sejuk, tak jarang beberapa warga sekitar juga menggunakan fasilitas lapangan ini. Sembari kita beristirahat, kita akan menuju ke area aula, di mana tempat yang digunakan untuk menjamu tamu atau untuk pelaksanaan rapat bagi para pimpinan dan petinggi lainnya. Kita sekarang berada di depan aula. Ruang aula biasanya digunakan untuk menjamu tamu atau mengadakan rapat dengan pimpinan dan pegawai lainnya. Namun sayangnya, untuk beberapa orang yang tidak berkepentingan, tidak diizinkan untuk melihat, hanya untuk sekedar melihat sekitarnya. Jadi, kita hanya bisa melihat dari luar dan tampak luarnya saja ya. Di dalam pabrik sana, pengunjung juga bisa melihat proses akhir dari karet, yang dari mentah sehingga menjadi karet yang jadi. Sebagian besar pekerja di pabrik ini adalah perempuan di bagian finishing. Peran perempuan di sana adalah untuk menata dan menggunting bagian karet yang rusak. Untuk dipisahkan mana karet yang baik yang untuk diekspor dan karet yang rusak. Ada juga hasil limbah yang pengolahannya cukup untuk dijemur saja. Dahulu, pabrik ini juga merupakan pengolahan coklat, kopi, dan cengkeh. Hanya saja, untuk beberapa alasan, pabrik memutuskan untuk mengolah karet. Terima kasih Kak sudah berkunjung ke sini. Ya, terima kasih juga karena sudah mengenalkan pabrik-pabrik yang ada di sini. Saya pun juga terima kasih. Ya, baik Kak. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu ya. Terima kasih. Setelah sekian lama perjalanan kali ini yang cukup melelahkan dan memuaskan, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk klik tombol komen, subscribe di channel ini ya agar kalian bisa menonton video yang lainnya. Sampai jumpa. Emang kayak perbukitan